sore, jumpa lagi di dalam Sapa Senja. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar ada orang berkata seperti ini. Saya kenal banyak orang kenal saya, tapi saya tidak punya teman. Kasihan sekali orang yang seperti ini ya. Tapi saya rasa kalau saya bertanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya teman? Hampir semua menjawab, kami punya banyak teman. Ada teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman bermain, teman karena bertetangga. Kita semua punya banyak teman. Tapi kalau saya tanya, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya sahabat? Mungkin kita akan menjawab, ada satu atau ada dua. Karena ternyata teman bisa banyak, tetapi sahabat tidak sebanyak teman. Karena ada perbedaan antara teman dengan sahabat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalau teman itu adalah orang yang berkegiatan sama-sama. Jadi ada teman kerja karena sama-sama bekerja. Ada teman sekolah karena kita sama-sama bersekolah di sekolah yang sama. Kemudian teman itu adalah lawan bercakap-cakap. Ya, kita banyak bisa membicarakan hal-hal umum dengan teman-teman kita. Tetapi kalau persahabatan itu disamakan dengan persaudaraan. Nah, kalau dengan sahabat mungkin ada hal-hal yang lebih pribadi kita bisa bicarakan dengan sahabat. Walaupun tidak semua juga hal pribadi kita bisa bicarakan dengan sahabat. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang teman dan sahabat ini. Kita buka di dalam Amsal pasal 18 ayat 24. Amsal pasal 18 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi ada perbedaan antara teman dengan sahabat. Dikatakan di sini ada teman yang bisa mendatangkan kecelakaan. Kita sering dengar orang ngomong teman makan teman, musuh dalam selimut, atau teman tapi nusuk dari belakang. Nah, berbeda dengan sahabat, di sini dikatakan sahabat itu lebih karib daripada seorang saudara. Nah, kata karib di sini diartikan dekat dan erat, hubungan yang erat, ya. Ada juga di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah sahabat. Sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Firman Tuhan katakan gini, menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Ya, jangan sampai kita orang menangis, kita tertawain. Tapi ada orang tertawa, kita nyinyirin. Itu nggak boleh. Ya, tapi yang namanya sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, di senang, di susah, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita akan melihat contoh di dalam Alkitab, ada contoh persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal 18, ayat 1 sampai yang keempat. 1 Samuel pasal 18, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, ini adalah contoh persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Dikatakan karena mereka bersahabat, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Inilah sahabat.
lebih daripada sekedar teman. Dan dikatakan Yonatan itu mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Inilah yang namanya sahabat, ya. Tapi kita ada mendengar peribahasa mengatakan ada gula, ada semut. Ini adalah kenyataan, ya. Ketika kita jaya, ketika kita sedang berhasil, penghasilan kita besar, kekayaan kita banyak orang akan mengaku teman. Banyak orang mengaku sahabat dengan kita, bahkan mengaku saudara dengan kita. Tetapi ketika kita, misalnya dalam masa seperti ini setelah pandemi, banyak orang yang usahanya bangkrut, banyak orang yang di PHK, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kita butuh pertolongan, atau mungkin dalam keadaan yang sakit kita butuh pertolongan. Maka banyak yang akan meninggalkan kita. Bahkan sahabat mengaku tidak kenal. Saudara sendiri pun yang benar-benar saudara akan pura-pura tidak tahu. Itulah kenyataannya sahabat di dunia ini. Tapi kita bersyukur ada satu sahabat sejati yang bisa menerima kita dalam keadaan apapun. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Inilah sahabat sejati buat kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan, Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya. Kalau nyawanya saja Dia berikan buat kita, apalagi yang tidak akan Dia berikan buat kita. Syaratnya hanya satu. Di ayat yang ke-14 dikatakan, kita ini akan menjadi sahabatnya Tuhan jikalau kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Hanya itu yang Tuhan minta dari kita. Bersyukurlah kita. Baik dalam kita keadaan susah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia menolong kita. Dalam keadaan kita suka, ada Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Berbahagialah kita yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai sahabat sejati buat kita. Karena Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.